Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wala hawla wala quwwata illa billahi, amma ba'd. Fa ikhwani wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Betapa banyak janji Allah Subhanahu wa taala untuk orang yang bersabar ketika ditimpa musibah. Maka di kesempatan ini kita ingin membahas bagaimana caranya meraih janji-janji Allah Subhanahu wa taala tersebut. Maka hendaklah kita hadapi musibah itu sesuai petunjuk syariat. Oleh karenanya kita akan bahas 10 prinsip muslim dalam menghadapi musibah. Yang pertama adalah mengimani segala sesuatunya terjadi dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Segala kenikmatan, semua musibah Allah Subhanahu wa taala yang menakdirkan. Dalam surat Al-Qamar ayat ke-49, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadarin." Sesungguhnya segala sesuatu kami ciptakan dengan takdir. Semuanya Allah yang takdirkan, semuanya Allah yang ciptakan. Adapun keterlibatan manusia itu hanya sebab. Jika terjadi banjir karena adanya penggundulan hutan oleh tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab, itu hanya sebab. Allah Subhanahu wa taala yang menakdirkannya. Dia berdosa tentu saja, tetapi apapun yang dia lakukan tidak keluar dari takdir Allah. Dan di surat As-Saffat ayat 96, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun." Dan Allah yang menciptakanmu dan apa yang kamu kerjakan. Allah yang menciptakan manusia, perbuatan manusia juga ciptaan Allah. Jadi pertanyaannya, orang yang merusak hutan kemudian terjadi mudarat bagi orang banyak, takdir Allah atau bukan? Takdir Allah, jangan ragu. Siapa yang ragu perlu bersyahadat lagi. Karena meragukan takdir Allah berarti membatalkan keimanan, apalagi mendustakan. Dan di surat Al-Hadid ayat ke-22, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'alallahi yasir." Tidak ada satu musibah pun yang terjadi di bumi, tidak pula yang menimpamu, kecuali sudah terdapat dalam sebuah kitab, yaitu dalam catatan takdir sebelum kami menciptakannya. Allah sudah tulis dulu, kemudian Allah ciptakan. Karena maratibul qadar,
Tingkatan takdir itu ada 4. Yang pertama, al-ilmu. Artinya Allah mengetahui segala sesuatu sebelum segala sesuatu itu terjadi, secara global maupun secara terperinci. Yang kedua, al-kitabah, pencatatan. Artinya Allah sudah catat segala sesuatu sebelum terjadi. Yang ketiga, al-masyiah, kehendak Allah. Kalau Allah kehendaki, terjadi. Kalau tidak, maka tidak. Yang keempat, al-khalqu, penciptaan. Maka dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan musibah yang menimpa di bumi dan menimpa dirimu sudah terdapat dalam sebuah kitab min qabli an nabra'aha, sebelum kami ciptakan. Inna dzalika 'alallahi yasir, sesungguhnya yang demikian itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya jemaah sekalian, di sini kita bisa memetik pelajaran penting. Dari setiap musibah, di situ terkandung kekuasaan, keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Agar kita tunduk kepadanya, agar kita menyembah hanya kepadanya dan tidak mempersekutukannya dan tidak berbuat durhaka kepadanya. Dan keutamaan yang sangat besar, janji Allah bagi orang yang beriman bahwa musibah itu terjadi dengan takdir Allah adalah Allah akan menambahkan hidayah baginya. Sebagaimana dalam surat At-Taghabun ayat ke-11. Ma asaba min musibatin illa biiznillah wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Tidak ada satu musibah pun yang terjadi kecuali dengan izin Allah. Maka barang siapa yang beriman, musibah itu terjadi dengan takdir Allah dan dia hadapi dengan keridhaan, maka Allah akan memberikan hidayah kepada hatinya. Prinsip yang kedua dalam menghadapi musibah adalah bertawakal dan berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kunci meraih pertolongan Allah. Kita bertawakal kepadanya dan kita berprasangka baik bahwa Dia akan menolong kita. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berjanji sebagaimana di surat At-Talaq, "Wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh." Barang siapa bertawakal hanya kepada Allah, maka pastilah Allah akan menolongnya. Dan di surat At-Taubah ayat ke-51, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul," katakan, "la yusibana illa ma kataballahu lana." Tidak ada yang menimpa kita kecuali apa yang Allah tuliskan atas kita, apa yang Allah takdirkan. Huwa maulana, dialah pelindung kita. Wa 'alallahi falyatawakkalil mu'minun, dan hendaklah hanya kepada Allah orang-orang yang beriman itu bertawakal. Dan Nabi SAW mengingatkan kita bahaya kalau kita bertawakal, bergantung hati kepada selain Allah. Rasulullah SAW mengingatkan, man ta'allaqa syai'an wukila ilaih. Barang siapa bergantung kepada sesuatu akan dibiarkan kepadanya. Artinya Allah tidak akan memberikan pertolongan kepadanya. Dan di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berjanji, "Ana inda dhanni abdi bi," aku sesuai dengan prasangka hambaku kepadaku. Maka jangan pernah berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Prinsip yang ketiga, ketika kita ditimpa musibah, hendaklah kita hadapi dengan kesabaran
dan mengharap pahala. Bersabar dan berharap pahala. Ketika wafat cucu Nabi SAW, maka beliau mengirim pesan kepada putri beliau yang anaknya wafat, fal tasbir wal tahtasib, hendaklah dia sabar dan berharap pahala. Jadi ini dua ibadah sekaligus. Pertama kita sabar, yang kedua ihtisab, berharap pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dua hal ini akan memberi pengaruh pada pahala kita. Makin besar kesabaran kita, makin besar pula harapan kita untuk mendapatkan pahala, maka pahala kita pun akan semakin besar. Dan di surat Az-Zumar Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya pahala orang-orang yang sabar tanpa terhitung. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna idzamal jaza ma'a idzamil bala." Sesungguhnya besarnya pahala bergantung pada besarnya musibah. Oleh karenanya, para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam, musibah mereka lebih besar daripada orang biasa. Karena Allah ingin memberikan pahala yang melimpah kepada mereka. Dan paling tidak jemaah sekalian, ada 3 hikmah. Mengapa para nabi dan rasul, terutama Nabi Muhammad SAW, orang-orang yang paling Allah cintai, tapi Allah timpakan kepada mereka musibah yang malah lebih besar daripada orang biasa. Hikmah yang pertama, inilah yang kita bahas, agar Allah memberikan pahala yang melimpah kepada mereka, melebihi yang Allah berikan kepada orang biasa. Yang kedua, ini juga pembahasan kita, agar kita meneladani kesabaran para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Kalau ada di antara kita yang kehilangan rumah, Nabi Muhammad SAW dan para sahabat kehilangan rumah dan kampung halaman sekaligus. Para sahabat, rumah-rumah mereka dan harta benda yang ada di dalamnya, setelah mereka tinggalkan berhijrah ke kota Madinah, itu semua dirampas oleh orang-orang musyrik. Dan itu syarat yang ditetapkan oleh orang musyrik. Kalau kalian mau pergi berhijrah, kalian harus tinggalkan semua harta benda kalian. Hilang rumah, hilang harta, bahkan hilang kampung halaman. Dan Nabi SAW ketika itu sangat sedih. Tempat di mana beliau lahir dan besar harus beliau tinggalkan. Kalau ada yang mendapatkan musibah kehilangan anaknya, Nabi Muhammad SAW kehilangan seluruh putra-putri beliau di masa hidup beliau, kecuali Fatimah seorang yang wafat setelah Nabi Muhammad SAW. Hikmah terbesar, hikmah yang ketiga, agar kita tidak bersikap gulu kepada para nabi dan rasul. Makanya Allah timpakan kepada mereka bala, agar kita selalu memandang mereka hanyalah manusia biasa, sama seperti kita, yang tidak pantas untuk disembah. Hanya Allah Tabaraka wa Ta'ala yang pantas untuk disembah. Dan di surat Al-Baqarah ayat 157, Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji untuk orang-orang yang sabar ketika ditimpa musibah. Ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka akan dianugerahkan 3 nikmat. Dan ini adalah 3 nikmat terbesar yang pernah Allah berikan kepada seorang hamba. Yang pertama, salawat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya kata para ulama, Allah memuji mereka. Kalau Allah memuji mereka, menunjukkan kedudukan mereka sangat tinggi.
Yang kedua, Allah curahkan kepada mereka rahmatnya, kasih sayangnya. Kalau Allah sudah menyayangi seorang hamba, tentulah Allah akan menganugerahkan kepadanya kebaikan dunia dan akhirat. Bahkan tidak ada yang masuk surga kecuali orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wa ulaika humul muhtadun, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan hidayah. Ini nikmat besar di balik musibah, mendapatkan hidayah apabila kita hadapi dengan kesabaran. Prinsip yang keempat dalam menghadapi musibah yang menimpa kita adalah bertobat dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sebagian orang seakan-akan tidak senang kalau orang yang ditimpa musibah itu diajak bertobat. Padahal jemaah sekalian, Allah mengabarkan dalam Al-Quran, itu tujuan ditimpakan musibah kepada mereka. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika terjadi gempa di masa pemerintahan beliau, yang pertama beliau lakukan apa? Memerintahkan penduduk kota Madinah untuk bertobat. Antum bisa bayangkan umat Islam penghuni kota Madinah di masa itu, ulama dan ahli ibadah semuanya, sahabat dan tabi'in loh, generasi terbaik. Tapi ketika terjadi gempa, yang pertama Umar perintahkan kepada mereka untuk bertobat. Bahkan beliau sampai mengancam, kalau terjadi gempa lagi, saya nggak mau tinggal bersama kalian. Karena takut kalau itu adalah hukuman dari Allah kepada para pendosa. Begitu pula di masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala. Ketika terjadi gempa, beliau tulis surat, dikirimkan kepada seluruh gubernur, perintahkan masyarakat untuk bertobat. Karena itu memang tujuan Allah timpakan musibah. Ini bukan berarti dengan begitu kita menuduh orang yang ditimpa musibah itu berarti pendosa, tidak juga. Tapi itu semacam SOP. Itu sudah standarnya orang ditimpa musibah bertobat. Nabi Yunus alaihissalam, seorang nabi dan rasul, orang yang mulia, yang sangat jauh dari dosa. Ketika beliau ditimpa musibah, apa yang beliau lakukan? Bertobat. Apa ucapan beliau? La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadz zalimin. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Engkau, Maha suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Kalimat pertama untuk mengokohkan tauhid, la ilaha illa anta. Kalimat yang kedua untuk berlepas diri dari kesyirikan, subhanak, Maha suci Engkau, yaitu dari apa yang mereka persekutukan. Kalimat yang ketiga mengandung taubat, penyesalan atas dosa. Tapi yang paling penting bagi kita sendiri, kalau kita ditimpa musibah, hendaklah kita bertobat. Di surat Ar-Rum ayat ke-41, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un." Telah nampak musibah dan malapetaka di daratan dan di lautan akibat dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia, agar Allah timpakan kepada mereka akibat dari sebagian dosa yang mereka lakukan. La'allahum yarji'un, agar mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tujuan ditimpakannya musibah, agar kita bertobat. Begitu pula jemaah sekalian memperbanyak istighfar akan mencegah musibah dan menghilangkannya. Dalam surat Al-Anfal ayat ke-33, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Tidaklah
Allah mengazab mereka sementara engkau wahai Muhammad berada di tengah-tengah mereka. Dan tidaklah Allah mengazab mereka sedang mereka senantiasa memohon ampun. Berbanyak istighfar akan menolak musibah dan malapetaka dan menghilangkannya. Sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, "Ma nazala bala'un illa bidzambin wala rufi'a illa bitaubatin." Tidaklah musibah itu turun kecuali karena dosa, dan tidaklah musibah itu diangkat kecuali dengan taubat. Ada penjelasan yang sangat penting dari Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ketika beliau menjelaskan makna ayat innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Dalam surat Ar-Ra'd ayat ke-11. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah apa yang ada pada satu kaum sampai mereka sendiri merubah apa yang ada pada mereka. Maka beliau menjelaskan makna ayat ini, fadilalatul lafdhiha annahu la yughayyiru ni'amahu allati an'ama biha ala ibadihi. Lafaz ayat ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan merubah nikmat-nikmat yang Dia berikan kepada hamba-hambanya hatta yughayyiru ta'atahu bimaksiyatihi, sampai mereka merubah ketaatan kepadanya dengan maksiat kepadanya. Ini di antara makna ayat. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sampai mereka merubah diri mereka sendiri. Maksudnya apa kata beliau? Allah tidak akan mengambil, menghilangkan nikmat yang Dia berikan sampai mereka merubah ketaatan mereka menjadi kemaksiatan. Maka Allah ambil nikmat yang Allah berikan kepada mereka berganti dengan musibah. Kama qala fil ayatil ukhra, sebagaimana Allah sebutkan di ayat yang lain, yaitu surat Al-Anfal ayat ke-53. Dzalika bi anna Allaha lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yang demikian itu karena Allah tidaklah merubah nikmat yang Allah berikan kepada satu kaum sampai mereka sendiri yang merubah nikmat tersebut. Maksudnya apa? Kata beliau, wa isyaratuha annahu idza aqaba qauman wa batalahum. Isyarat yang terkandung dalam ayat ini bahwasannya Allah apabila menghukum satu kaum dan menimpakan kepada mereka bala, musibah dan malapetaka, lam yughayyir ma bihim minal uqubati wal bala, maka Allah tidak akan merubah hukuman dan musibah yang Allah timpakan kepada mereka hatta yughayyiru ma bi anfusihim minal maksiyati ila ta'ah, sampai mereka merubah diri mereka sendiri dari kemaksiatan kepada ketaatan. Barulah Allah merubah keadaan mereka dari mendapatkan azab menjadi mendapatkan nikmat. Maka ini termasuk prinsip penting dalam menghadapi musibah. Berikutnya, yang keberapa sekarang? Yang kelima. Termasuk prinsip seorang muslim dalam menghadapi musibah adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya dalam semua sisi kehidupan.
Karena di surat At-Talaq ayat kedua dan ketiga Allah Subhanahu wa taala berjanji, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar baginya dan dia akan diberikan rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Apapun masalah hidupnya, kalau dia bertakwa, pasti Allah berikan jalan keluar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ihfazillah yahfazka. Ihfazillah tajidhu tujahaka." Jagalah Allah, yaitu jagalah apa yang Allah perintahkan dan jauhi apa yang Allah larang. Niscaya Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya kamu akan mendapati Allah selalu menolongmu. Prinsip yang keenam, bagi seorang muslim ketika menghadapi musibah dan malapetaka, hendaklah meningkatkan ibadah dan menolong orang lain. Meningkatkan ibadah dan menolong orang lain. Ini sunnah yang lebih ditekankan saat menghadapi bahaya. Sebagaimana kebiasaan Nabi Muhammad SAW ketika terjadi gerhana, maka Nabi SAW akan meningkatkan ibadah. Dan beliau bersabda, "Inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillahi la yankhasifani limauti ahadin wala lihayatihi." Sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua tanda dari tanda-tanda kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidaklah terjadi gerhana karena kematian seseorang, tidak pula karena lahirnya seseorang. Fa idza ra'aitum dzalik, apabila kalian melihat terjadi gerhana, fad'ullaha wa kabbiru wa sallu wa tasaddaqu, maka berdoalah kepada Allah dan bertakbirlah dan solatlah dan bersedekahlah. Berdasarkan hadis ini, Imam Ibnu Daqiqil Id rahimahullahu taala di dalam Ihkamul Ahkam berkata, "Wa fil hadis dalilun ala istihbabi sadaqah indal makhawif listidfa'il bala al-mahdhur." Dalam hadis ini ada dalil dianjurkannya bersedekah dalam kondisi-kondisi genting untuk menolak bencana yang dikhawatirkan. Jadi jamaah sekalian, hadis ini menunjukkan lebih dianjurkan, sangat disunnahkan ketika menghadapi bahaya kita tingkatkan ibadah. Dan ibadah ketika itu pahalanya lebih besar. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, "Al-ibadatu fil harj kahijratin ilayya." Beribadah di masa fitnah. Termasuk makna fitnah di sini adalah saling bunuh antara sesama muslim. Itu bisa jadi lebih mencekam, lebih berbahaya daripada sekedar bencana alam. Bencana alam kadang-kadang terjadi cuma sekali-sekali, tapi saling bunuh ini bisa jadi berkepanjangan. Maka Nabi SAW mengatakan, beribadah di masa tersebut, di masa-masa terjadi fitnah, seperti berhijrah kepadaku. Artinya pahalanya lebih besar. Juga beliau bersabda, "Sana'iul ma'ruf taqi masari asu wal afat wal halakat wa ahlul ma'rufid dunya hum ahlul ma'rufil akhirah." Perbuatan baik itu melindungi dari keburukan, kerusakan dan kebinasaan, dan orang-orang yang berbuat baik di dunia akan mendapatkan kebaikan di akhirat. Itulah tujuan utama kita untuk mendapatkan kebaikan di akhirat. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam Zadul Ma'ad mengatakan, "Wa min a'zami ilajatil marad
di antara sebesar-besarnya obat penyakit adalah fi'lul khair wal ihsan, berbuat baik dan ihsan kepada orang lain. Wadzikir, berzikir, wad-du'a, berdoa, wat-tadarru', tunduk kepada Allah, bertobat kepadanya. Wal ibtihal ilallah, dan lebih bersungguh-sungguh dalam berdoa, wat taubah, dan bertobat. Walihadhil umur ta'thirun fi daf'il ilal wa husulis syifa. Dalam amalan-amalan ini ada pengaruh untuk menolak berbagai macam penyakit dan menghasilkan kesembuhan. Sebagaimana Nabi SAW juga pernah bersabda, dawau mardakum bis sadaqah, obati orang-orang sakit kalian dengan sedekah. Dan termasuk jemaah sekalian, amal soleh yang sangat penting, terutama ketika terjadi musibah, adalah melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Bahkan ini seharusnya kita lakukan sebelum terjadi musibah, karena amar ma'ruf nahi mungkar adalah sebab Allah menyelamatkan seorang hamba. Sebagaimana Allah ingatkan di surat Al-A'raf ayat 165. Falamma nasu ma dzukiru bihi anjayna alladhina yanhauna 'anis su'i wa akhadna alladhina zalamu bi'adzabin ba'isim bima kanu yafsukun. Ketika mereka melupakan apa yang telah diperingatkan kepada mereka, yaitu ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala, maka kata Allah, anjaynal ladzina yanhauna 'anis su', kami pun menyelamatkan orang-orang yang melarang keburukan. Wa akhadnal ladzina zalamu, dan kami azab orang-orang zalim itu bi'adzabim ba'isim bima kanu yafsukun, dengan azab yang keras akibat kefasikan yang mereka lakukan. Imam As-Sa'di rahimahullah dalam tafsir beliau berkata, wa hakadha sunnatullahi fi ibadi, inilah sunnatullah pada hamba-hambanya. Annal uqubata idza najalat naja minha al-amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar. Bahwasannya apabila azab Allah itu turun, akan selamat darinya orang-orang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Tetapi jika mereka tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, mereka pun akan kena hukuman. Sebagaimana Allah ingatkan dalam surat Al-Anfal ayat ke-25. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Dan takutlah kamu kepada azab yang tidak saja menimpa orang-orang yang zalim di antara kamu secara khusus. Artinya orang baik pun akan kena kalau mereka diam saja. Dan jemaah sekalian, melakukan amar ma'ruf nahi mungkar saat banyak orang tertimpa musibah seperti ini kesempatan emas. Karena umumnya orang kalau ditimpa musibah lebih mudah dinasehati. Apalagi kalau antum bawa bantuan. Nggak bawa bantuan pun insya Allah masih diterima. Karena biasanya hati manusia lebih lembut ketika ditimpa musibah. Ini kesempatan untuk menasihati mereka. Terlebih lagi kalau kita datang bawa bantuan, akan lebih mudah menasihati mereka. Dan inilah tujuan alhamdulillah program kami datang ke sini. Bukan sekedar bawa bantuan, tapi ingin mendakwahi mereka. Saya sangat berharap program ini diteruskan, terutama oleh ikhwan-ikhwan yang ada di sini. Soal pendanaan, kita bisa saling berikan informasi. Antum buat posko, cari tahu kampung-kampung yang butuh bantuan, kita bikin program di sana. Nanti berkoordinasi dengan markas bersama As-Sunnah. Soal pendanaan bisa kita kerjasama untuk memberikan kepada mereka sembako dan lain-lain.
Yang penting, terutama antum di sini yang paling wajib. Ini kesempatan untuk menasehati mereka. Dan subhanallah, cara seperti ini kita lakukan dulu di Palu. Dan hasilnya luar biasa. Ada kampung yang sebelumnya tidak pernah menerima dakwah sunnah masuk ke situ. Ketika terjadi musibah, kita bawa bantuan, mau tidak mau mereka terima. Sebelum ngasih bantuan, ceramah dulu. Sampai sekarang, alhamdulillah, di situ ada kajian sunnah. Sampai sekarang. Ada kampung yang lain, ketika terjadi musibah, masyarakat mengungsi di sekitar masjid, tapi belum mau sholat. Alhamdulillah dengan kedatangan tim relawan kita, setelah itu masjid penuh. Bahkan sampai sekarang musibah Palu sudah berlalu beberapa tahun yang lalu ya. Ada tersisa dakwah dari tim relawan ini. Kajian-kajian tetap berlanjut. Bahkan ada masjid-masjid yang kita bangun masih berlanjut kajian di masjid tersebut. Ini kesempatan untuk berdakwah kepada masyarakat secara lebih luas. Dan ketika kita membantu saudara kita sesama muslim yang tertimpa musibah, maka ini juga termasuk sebab utama Allah memberikan pertolongan kepada kita. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wallahu fi aunil 'abdi, ma kana al-'abdu fi auni akhihi." Dan Allah akan senantiasa menolong seorang hamba selama hamba tersebut masih mau menolong saudaranya. Sudah masuk Isya? 1 menit lagi. Baik. Tinggal 4 lagi, sedikit lagi ya. Kita lanjut setelah adzan insyaallah. Prinsip muslim dalam menghadapi musibah yang ketujuh, lebih bersungguh-sungguh dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan merendahkan diri dan penuh dengan kekhusyukan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna du'a yanfa'u mimma nazala wa mimma lam yanzil." Sesungguhnya doa bermanfaat untuk perlindungan dari bahaya yang sudah terjadi dan yang belum terjadi. Fa'alaikum ibadallah bid-du'a. Maka hendaklah kalian wahai hamba-hamba Allah berdoa. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam Al-Jawabul Kafi berkata, walahu ma'al bala thalathu maqamat. Doa itu terhadap bala musibah ada 3 tingkatan. Ahaduha, yang pertama, an yakuna aqwa minal bala fayadfa'uhu. Doanya lebih kuat daripada bala, sehingga doa itu menolak bala. Bagaimana caranya agar doa seseorang lebih kuat? Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin dia bertakwa, doanya semakin mustajab. Dan kemaksiatan akan menghalangi doanya dikabulkan. Atsani, yang kedua, an yakuna ad'afa minal bala fayaqwa alaihi bala. Doanya lebih lemah daripada bala, maka bala mengalahkan doanya. Fayusabu bihil abdu, sehingga hamba tersebut ditimpa bala. Walakin qad yukhaffifuhu wa in kana dha'ifan. Akan tetapi bisa jadi doanya meringankan bala yang menimpanya meskipun doanya lemah. Ats-tsalits, yang ketiga, ayyataqawama, sama-sama kuat. Wa yamna'u kullu wahidin minhuma sahibahu, sehingga keduanya terus bertarung. Ini
menunjukkan betapa pentingnya pengaruh doa. Maka bersungguh-sungguhlah dalam berdoa. Terutama manfaatkan waktu-waktu mustajab, seperti di sepertiga malam yang terakhir, di waktu sujud, dan lain-lain. Prinsip Muslim yang ke-8 dalam menghadapi musibah adalah merujuk kepada ahlinya atau kepada yang berwenang. Begitu pula kepada para ulama, orang-orang yang mendalami ilmu agama terkait hukum-hukum ketika musibah, dan mewaspadai hoax. Ini penting karena ada banyak orang yang berbicara tentang penanggulangan musibah, harusnya begini, harusnya begitu, padahal dia bukan siapa-siapa. Pertama, dia bukan ahli di bidangnya. Yang kedua, dia bukan pejabat yang berwenang. Yang ketiga, dia bukan ulama. Ini bahaya. Ini kaidah umum, jamaah sekalian, dalam syariat. Berbicara tentang urusan orang banyak harus oleh ulil amri. Dan ulil amri di sini mencakup 3 pihak: pemerintah, pejabat yang berwenang, ulama yang berbicara tentang hukum-hukum, yang ketiga para ahli di bidangnya. Di antara dalilnya surat An-Nisa ayat 83. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza ja'ahum amru minal amni awil khaufi adza'u bih." Apabila datang kepada mereka berita tentang keamanan dan ketakutan, mereka langsung sebarkan, disertai dengan komentar-komentar mereka. Harusnya pemerintah begini, harusnya masyarakat begitu, padahal dia bukan ahlinya, atau bahkan dia nggak tahu pasti kondisi di lapangan. Harusnya bagaimana? Walau radduhu ila rasul wa ila ulil amri minhum. Andaikan mereka menyerahkan urusan itu kepada Rasul, yaitu ketika beliau masih hidup, beliaulah yang memutuskan. Contoh jemaah sekalian, beliau yang memutuskan apabila terjadi wabah di satu negeri, maka orang yang dari luar negeri itu nggak boleh datang ke situ. Sedangkan yang tinggal di situ nggak boleh keluar. Nanti akan kita sebutkan hadisnya. Ketika beliau masih hidup, beliaulah yang memutuskan. Ketika beliau sudah wafat, kita kembalikan kepada syariatnya. Wa ila ulil amri minhum, dan mereka kembalikan urusan itu kepada ulil amri dari kalangan mereka. Imam As-Sa'di rahimahullah dalam tafsir beliau menyebutkan ulil amri di sini mencakup ulama, pemerintah, dan para ahli di bidangnya. La'alimahu alladhina yastambitunahu minhum. Niscaya orang-orang yang menginginkan kebenaran akan dapat mengambil dari ulil amri tersebut. Prinsip yang ke-9 bagi seorang muslim dalam menghadapi musibah adalah menempuh sebab-sebab pencegahan dan pengobatan atau penyelesaian masalah. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tulqu bi aydikum ila tahlukah." Jangan kamu jerumuskan dirimu dalam kebinasaan. Surat Al-Baqarah ayat 195. Hadis yang saya maksudkan tadi, ketika terjadi wabah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sami'tum bihi bi ardin fala taqdamu alaihi." Kalau kalian mendengar wabah terjadi di satu negeri, jangan kamu mendatanginya. Wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju firaran minhu. Namun apabila terjadi di satu daerah dan kamu berada di dalamnya, maka janganlah kamu meninggalkan daerah itu untuk lari darinya. Apa istilahnya yang kita lakukan dulu? Lockdown. Orang dari luar daerah nggak boleh masuk, yang dari dalam nggak boleh keluar.
ini sudah diingatkan oleh Nabi SAW sejak dahulu. Untuk apa? Mencegah terjadinya musibah semakin meluas. Maka menempuh sebab-sebab pencegahan maupun penyelesaian masalah itu dianjurkan dalam syariat, tapi dengan syarat hati kita tidaklah bergantung kepada sebab, namun bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala yang satu saja. Karena meskipun kita sudah menempuh berbagai sebab, kalau Allah menghendaki terjadi, pasti terjadi. Sebelum ke Aceh, saya ke Padang dulu. Ikhwan di sana bercerita, musibah terjadi di satu kelurahan di Kota Padang, di perumahan elit. Banyak orang tertarik membeli rumah di situ karena iklannya. Apa iklannya? Kawasan bebas banjir. Karena jauh dari pantai. Kalau terjadi tsunami, kemungkinan besar nggak akan menjangkau wilayah tersebut. Tapi subhanallah jamaah sekalian, ketika musibah kemarin ini, kawasan tersebut yang paling parah. Kawasan elit, iklannya kawasan bebas banjir. Sekarang rumah-rumah di situ habis semuanya. Jadi kita tetap berusaha menempuh sebab, tapi kita nggak boleh bergantung kepada sebab. Bergantunglah hanya kepada Allah yang satu saja. Nabi SAW juga mengingatkan, la yugni hadar an qadar. Kehati-hatian tidaklah bermanfaat terhadap takdir. Kita mau hati-hati bagaimanapun, kalau Allah sudah takdirkan pasti terjadi. Tapi jangan salah kaprah. Bukan berarti kita nggak berusaha, karena berusaha itu juga perintah syariat. Hanya saja kita jangan bergantung kepada usaha kita. Sangat bagus antum mengontrol kondisi lingkungan di sekitar, terutama saat terjadi hujan deras. Ada nggak tanda-tanda akan longsor? Ini untuk pencegahan. Itu perintah syariat. Namun tentu yang paling utama kita bergantung kepada Allah dan berdoa kepada Allah, itu sebab keselamatan yang paling utama. Berikutnya yang keberapa sekarang? Ke-10, yang terakhir. Termasuk prinsip muslim menghadapi musibah adalah mewaspadai musibah yang lebih besar, yaitu kerusakan akidah ataupun ibadah ataupun akhlak. Ini sesungguhnya musibah yang lebih besar. Di musim terjadi wabah COVID dahulu, ada nasihat dari Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Abdul Razak Al-Badar, hafizahullah. Beliau mengatakan, anna a'zamal masaib al-musibatu fid din, fahiya a'zamu masaib ad-dunya wal akhirah. Bahwa musibah terbesar yang harus lebih kita khawatirkan adalah musibah yang menimpa agama, yaitu kerusakan akidah ataupun ibadah ataupun akhlak. Karena itulah musibah terbesar di dunia dan di akhirat. Jadi jangan sampai kita khawatir dengan musibah yang menimpa secara fisik, lalu kita lupakan ada musibah yang lebih besar, yaitu musibah yang menimpa agama seseorang. Dan kunci terhindar dari musibah ini adalah kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala, dimulai dengan mempelajari ilmunya berdasarkan sumber yang benar, yaitu Al-Quran dan Sunnah, sesuai pemahaman ahli sunnati wal jamaah, kemudian mengamalkannya dan mendakwahkannya. Inilah kunci selamat dari musibah yang terbesar. Karena jemaah sekalian, semua musibah yang menimpa kita di dunia ini nggak ada apa-apanya dibandingkan azab Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Sampai Nabi SAW pernah bersabda, la tusyrik billahi syai'an wa in kuti'ta wa hurrikta. Jangan engkau persekutukan Allah dengan sesuatu apapun, meskipun engkau dibunuh dengan cara yang paling kejam, yaitu
dicincang-cincang, atau dibakar hidup-hidup. Itu sudah cara mati yang paling menderita. Dicincang-cincang, dipenggal-penggal, dipotong-potong, terakhir baru mati. Dan dibakar hidup-hidup. Tapi ternyata itu tidak lebih berbahaya daripada dosa syirik. Karena bahaya di kehidupan dunia ini paling tingginya hanyalah kematian. Sementara bahaya dosa syirik adalah azab yang jauh lebih dahsyat dan sifatnya kekal abadi. Dan seorang muslim ketika berpisah ruhnya dari jasadnya, meskipun kita lihat jasadnya masih berdarah, masih terbakar, masih hangus, tetapi jika sudah berpisah ruh dari jasadnya, dia sudah merasakan nikmat. Dia tidak lagi merasakan penderitaan. Itulah keutamaan orang yang wafat dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan mentauhidkan Allah dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dalam keadaan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan sebagaimana di hadis yang panjang tentang perjalanan ruh, bahwa ruh orang yang beriman itu disambut oleh para malaikat yang membawa bejana dari surga. Kemudian disitulah mereka letakkan bejananya yang aromanya sangat harum. Lalu mereka membawanya untuk berjumpa dengan Allah sampai ke atas langit. Dengan kita membantunya, lebih mudah kita berdakwah. Dan ini metode Nabi Muhammad SAW. Jangankan orang yang ditimpa musibah, orang kafir, Arab Badui, kurang ajar, Nabi SAW memberikan kepadanya hadiah yang besar, kambing sebanyak 1 lembah, agar hatinya melunak untuk masuk Islam. Apa yang terjadi? Orang itu pulang kampung, sampai di kampungnya langsung dia teriak, ay qaumi aslimu fa inna Muhammadan la yu'ti ata'an ma yakhaful faqr. Wahai kaumku, ayo kita masuk Islam, karena Muhammad kalau ngasih sedekah tanpa takut jatuh miskin, karena dikasih sangat banyak. Bagaimana lagi kalau kita ngasih ke orang yang sedang ditimpa musibah? Lebih mudah lagi kita menasihatinya. Ajak dia ke masjid, ajak dia ke majelis ilmu. Itu kewajiban kita, jangan diam saja. Kalau kita diam saja, jika Allah timpakan kepadanya malapetaka, kita pun akan kena. Kita pun akan kena. Sebagaimana tadi surat Al-Anfal ayat ke-25. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khasah. Takutlah kamu kepada azab yang tidak saja menimpa orang-orang zalim di antara kamu secara khusus. Artinya orang baik pun akan kena kalau orang baik itu diam saja. Itu yang harus kita lakukan. Wallahu alam. Ada lagi? Nggak ada lagi ya? Udah pintar semua. Kalau gitu kita tutup. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma wabihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.